teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kita saat ini, kemarin kan kita sudah mempelajari terkait instalasi Python di Windows. Nah, kali ini kita coba dengan sistem operasi yang berbeda, yaitu menggunakan Mac OS. Nah, sekarang kita coba yang pertama adalah kita coba melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah di komputer ini sudah memiliki Python atau belum gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan terminal ya. Nah, menggunakan terminal untuk ngecek di sini ya, kita tulis dulu Python min version. Oke. Nah, di sini sudah ada Python 3.11.2 ya, masih Python 3. Karena memang yang terakhir adalah versi 3. Nah, sementara kalau kita lihat di sini ya, python.org ya, python.org itu sekarang dia terakhir Python berapa? Nah, terakhir adalah Python 3.13.1 untuk bisa di-download untuk Mac OS juga. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan downloading di sini, kemudian kita install manual ya, bisa install langsung. Cuman nanti bakalan repot di package-nya. Jadi pada saat kita install package-nya itu bakalan sangat repot sekali. Nah, sehingga saya sarankan untuk menginstalnya melalui terminal atau di brew ya, melalui brew. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menginstal namanya brew ya, coba brew.sh ya. Nah ini ada situs brew. Nah, untuk install homebrew itu kita cukup copy ini ya, copy. Kemudian nanti kita bisa paste langsung ke terminal kita di sini ya. Nah, ini langsung tekan enter saja. Seperti itu ya. Namun di sini sebenarnya sudah memiliki brew sebelumnya. Jadi saya tidak perlu install, namun teman-teman boleh langsung tekan enter saja, lalu dia akan lakukan instalasi. Nah, di sini saya coba, kalau sudah selesai menginstal brew-nya, kalian boleh langsung ngecek versi dari brew-nya, brew min version. Nah, kalau muncul homebrew seperti ini dengan versinya, berarti homebrew-nya sudah berhasil diinstal. Nah, sekarang selanjutnya kita untuk lebih aman ya dalam menginstal Python ya, karena banyak versi. Misalnya nanti kita ingin berganti-ganti versi, itu bisa kita lakukan menggunakan PyEnv, environment dari Python. Makanya setelah menginstal brew, kita install berikutnya adalah PyEnv. Nah, cara installnya adalah brew ya, brew install ya, install PyEnv seperti ini. Nah, tekan enter, nanti dilakukan penginstalan. Nah, sebenarnya di komputer ini juga sebelumnya mungkin sudah ada PyEnv-nya, namun tidak apa-apa, saya memberikan contoh saja biar langsung diinstalkan kembali. Nah, ini dia, to reinstall run ya, brew reinstall PNV. Nah, itu artinya di sini sudah ada, dengan versi ini sudah oke, ada terinstall. Untuk menghapusnya jalankan brew reinstall PNV. Namun di sini saya tidak perlu ya. Intinya untuk menginstal PNV caranya adalah ini ya, brew ya, install PNV. Oke. Nah, kalau sudah terinstall ya, kita clear dulu. Kalau sudah terinstall, maka kita langsung cek saja PENV min version ya, min version. Nah, jadi nanti akan keluar PNV dengan versinya, berarti itu sudah berhasil terinstall. Nah, sekarang coba kita lihat ya, sistem kita itu dia Python-nya itu Python berapa gitu, dengan cara ya, saya clear lagi, dengan cara
PENV ya, version pakai S ya, version. Nah, kelihatan tuh bahwa di sistem kita itu Python yang digunakan adalah Python secara keseluruhan ya, global ya. Itu adalah Python 3.11.2 gitu. Nah, di sini ini ada karena sebelumnya kita sudah sudah ada sebelumnya ya, yang ini juga 3.13 yang rencananya bakal kita install sekarang ya. Namun kalau misalnya belum pernah diinstal sama sekali, pasti muncul yang hanya yang ini saja di sistem. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan perpindahan ya, karena kan kita tadi mau pindahkan antara kita mau install yang versi terbaru yaitu 3.13.1. Nah, itu kita mau install yang versi 3.13.1. Caranya adalah cukup kita lakukan perintah pyenv ya, pyenv install versi yang terakhir 3.13.1. Nah, dia bilang di sini sudah tersedia. Nah, continue untuk installation. Jadi kalau belum tersedia seperti ini, dia langsung akan menjalankan instalasinya. Di sini karena sudah tersedia, saya yes saja. Ya. Nah, jadi dia akan melakukan instalasi Python 13.1. Jadi jangan bingung teman-teman ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita mau install yang versi terbaru 3.13.1 itu langsung jalankan saja perintah yang ini. Ya. Langsung jalankan saja perintah ini. Nah, karena kebetulan di komputer ini sudah pernah diinstal ya, namun saya lakukan instalasi ulang. Ya. Nah, nanti ketika dia sudah selesai install, kita coba menggunakan versi yang terbaru karena posisi saat ini adalah di sistem kita itu adanya adalah 3.11.2. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana kalau saya mau menggunakan di komputer ini Python-nya itu versi yang terakhir gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pyenv tersebut. Nah, sambil kita nunggu ya prosesnya, nanti kalau sudah selesai, itu kita bisa langsung menjadikan global ya. Menjadikan global untuk versi yang terbaru. Jadi nanti di sistem kita itu tercatatnya adalah Python versi yang terbaru. Nah, ini sekarang proses instalasi yang versi yang terakhir ya. Versi yang hari ini saat video ini dibuat, dia menggunakan versi 3 yang .13.1. Nah, setelah ini ya, nanti kita lihat. Setelah ini kita masih tetap menggunakan pyenv ya untuk melakukan settingan ya, settingan global. Nah, settingan global. Namun kita sambil nunggu dulu. Kalau nanti misalnya dalam penginstalan, proses penginstalan ini ada beberapa masalah, itu boleh langsung saja didiskusikan ya. Dicoba ditanyakan langsung di dalam kolom komentarnya video ini. Biar nanti bisa dibantu atau terbantu ya. Atau kita bisa belajar bersama-sama. Istilahnya sharing ya. Kita bisa langsung sharing bersama-sama untuk mendapatkan atau memecahkan masalahnya.
Ini sementara masih proses, sedikit lagi sepertinya akan selesai dalam instalasi Python versi terakhirnya. Kalau misalnya kita nginstal lewat yang di sini tadi, yang di browser kita ini, di sini itu bisa saja ya, namun nanti bakalan kesulitan dalam mengatur package-nya. Jadi kita nginstal package-nya itu masuk ke mana, buat versi mana gitu. Karena kan Python kita itu sudah ada beberapa versi gitu ya. Apalagi yang defaultnya kayak Catalina, saya gunakan Catalina di sini. Jadi dia itu sebenarnya sudah ada Python bawaan 2.7. Nah, 2.7 itu memang bawaan dari saat kita menggunakan sistem operasi macOS itu ada. Catalina itu 2.7. Nah, cuman kan memang kita harus sudah beda versi. Jadi kita mesti harus menginstal yang versi yang berbeda, yaitu versi 3. Nah, nanti begitu juga dilakukan ketika ada versi yang lain, yaitu versi 4. Ya, walaupun misalnya versi 4 ini kita belum tahu itu kapan munculnya ya. Nah, karena sejauh ini sekarang masih di versi 3. Oke, instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita coba ngecek langsung ya versinya ya. Apakah sudah berubah? Jadi Python min version. Nah, ini belum berubah ya, masih 3.11.2 ya. Nah, sekarang coba kita lakukan restart dulu. Jadi kita hapus ya, keluar dari sini. Kemudian kita buka terminal yang baru lagi. Nah, kemudian kita coba Python min version. Oke, belum ya. Coba Python 3. Python 3. Oke, belum ya. Coba kita quit. Terus kita masuk ke terminal yang baru lagi. Terminal ya. Kita lakukan dulu. Oke, nah ini masih belum, berarti coba kita lakukan yang namanya PENV global ya. Global 3.13.1. Nah, oke, sekarang kita coba Python versionnya. Nah, sekarang sudah ya. Jadi sekarang sudah Python 3.13. Nah, sekarang kalau kita mau lihat posisi daripada sistem kita apakah sudah sesuai yang terbaru, PNV tuliskan versions pakai S. Nah, di sistem itu yaitu 3.12, karena di sini ada bintang berarti dia global ya. Nah, berarti kita sudah menggunakan versi yang 3.13.1. Nah, terlihat juga dari sini ya, Python version. Nah, ini 3.13.1. Berarti di sini langkah terakhir adalah kita mengatur di sini ya, supaya terset dengan benar SLA. Nah, di sini karena saya menggunakan ZSH ya, ZSH berarti nanti kita nano ZSH ya. ZSH kita coba dulu ya. Kita clear dulu ya. Clear. Kalau ada yang pakai base ya, silakan pakai base nanti. Jadi di sini nano ya. ZSH. Nah, di sini kita Ctrl X dulu ya.
nano set SH profile, ada ya, set profile. Nah ini, nah di sini tambahkan paling terakhir ini ya, eval ya, eval petik 2 tanda dolar inv init minus ditutup kurung lalu balas tanda petik 2-nya. Setelah sudah ya, misalnya begini ya. Jadi saya ulangi, jadi nanti di sini ditambahkan eval paling terakhir ya, eval petik 2 tanda dolar, kemudian nanti di sini inv init minus seperti ini ya. Nah, habis itu Ctrl X, Y, yes, dan enter. Nah, itu sudah, berarti sudah selesai proses instalasi Python kita dengan aman gitu. Kita coba lagi Python versionnya. Nah, gitu. Kalau kita mau lihat Python untuk di sistem, nah ini sistemnya 13.1 set by user ini version. Nah, demikian ya untuk Python-nya. Nah, selanjutnya adalah kita nginstal Visual Studio Code-nya. Nah, ini kita close saja. Kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini sebenarnya sudah ada Visual Studio Code. Namun kalau misalnya nanti belum, boleh langsung di-download ya. Downloadnya di sini. Khusus untuk Mac itu, tulis saja Visual Studio Code download ya. Ini nanti bakal diarahkan ke situsnya ya, untuk download yang khusus Mac di sini ya. Baik ya. Nah, namun di sini saya sudah punya. Jadi anggaplah sudah terinstall seperti ini. Nah, kita sudah terinstall seperti ini, sudah berhasil diinstal, maka tampilnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita close dulu. Kita bikinkan satu folder dulu ya. Kita bikinkan satu folder di sini, di D ya. Kita bikin di sini Python dasar ya. Python dasar. Python dasar. Nah, itu folder kita, Python dasar. Oke, kita langsung ke sini, ke Visual Studio Code. Kita buka file, open folder. Nah, kita cari tadi yang Python dasar tadi, Python dasar yang ini ya. Nah, ini open. Nah, setelah kita open seperti ini, kita sekarang sudah ada di folder Python dasar. Sekarang kita bikin satu folder di dalamnya, kita kasih nama titik. Oh, yes. Kita rename dulu. Titik VS Code ya. VS Code. Ntar nanti di dalam VS Code ini ada satu file, kita beri nama settings, pakai S ya, setting JSON. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka kurung kurawal, kita save. Nah, yang pertama kita setting dulu di bagian Windows Zoom-nya ya, Zoom level. Ini kita ganti jadi 1, kemudian kita koma ya. Font size-nya, font size, oh ini kecil sekali, kita kasih jadi 18. Kita save. Nah, jadi ukurannya lebih besar ya, kelihatan. Kemudian di bagian ikonnya kita harus nge-download icon dulu di extensionnya. Di extension kita tulis saja icon VS Code atau VS Code icon. Nah, icon VS Code ini, VS Code kita klik, kita install ya. Kita install. Setelah berhasil terinstall, nanti kita kasih standarnya, defaultnya, yaitu untuk si VS Code-nya sendiri secara global. Kita setting ini set T ya. Nah, jadi itu punyanya defaultnya, tapi di settingan kita itu kita aturnya beda. Ini, jadi kita pakai nih icon ini. Icon theme kita pakai yang VS Code icon. Kalau yang ini kan
untuk defaultnya secara global untuk VS Code-nya. Ini kita pakai khusus untuk dokumen kita, ya. Koma, kita save dan lihat perubahannya, pasti ikonnya berubah di sini. Nah, ini ikonnya berubah. Nah, yang terakhir kita temanya. Temanya kita download saja di sini, Noctis ya. Noctis. Ini Noctis. Nah, kita install Noctis, kemudian nanti kita pakai yang ini untuk defaultnya, nanti kita pakai yang mana terserah kita ya. Kita pilih dulu yang defaultnya buat VS Code-nya kembali hitam ya. Nah, namun nanti kita pakainya yang sesuai yang kita inginkan, yaitu theme ya. Ini color theme. Nah, ini kita tadi kan habis install Noctis ya. Nah, kita bisa pakai yang Sereno Minimus ya. Minimus seperti ini gambarannya. Kita pakai yang ini ya, Minimus. Save. Nah, sudah selesai settingan awal kita. Namun sekarang kita install satu lagi ya, yaitu debugger Python ya. Python. Di sini ada debugger yang ini ya. Python debugger. Nah, di sini ternyata sudah diinstal karena di sini sudah disable. Kalau belum biasanya install di sini ya. Nah, ini sudah diinstal, tapi kalau teman-teman belum, silakan lakukan install juga seperti biasa. Dan setelah diinstal, maka akan selanjutnya kita masuk ke sini, ke folder Python dasar ya. Ke folder Python dasar, kita klik di sini ya, area kosong. Kemudian kita bikin satu file namanya main.py. Nah, main.py. Di sini boleh kita langsung menuliskan kode Python kita. Untuk ngetes ya, print kemudian kita tulis hello world. Oke, di sini ada pesan ya, untuk kita hilangkan dulu, kita save. Lalu untuk melihat hasilnya ini ya, kita langsung jalankan ini run debugger tadi ya. Jadi Python debugger tadi ya. Nah, ini langsung muncul hello world. Nah, seperti itu kalau instalasi dilakukan di Mac secara aman. Jadi kalau kita mau pindah-pindah version, nanti bisa lakukan dengan PyEnv. Cukup demikian ya, sampai di sini dulu untuk tutorial instalasi Python dan Visual Studio Code di Mac. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.